Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya masih akan membawakan kisah lemah kuburan dari Agil Rian Saputra. Oh, dan ini adalah part ke-8, yang mana ini adalah part pamungkas ya teman-teman ya. Wah, endingnya keren pakai banget pastinya nih. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Mas Agil atas izinnya saya untuk bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Buat teman-teman juga bisa mengikuti Twitter dan juga Instagram dari Mas Agil Rian Saputra, karena di sana akan di-upload juga ya kisah-kisah terbaru dari Mas Agil. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Lilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam bab pamungkas. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Santet Prince Dapur, kiriman Dukun Cokro, Lemah Kuburan, part 8. Malam itu, Palura dan para tokoh tengah duduk bersama di ruangan utama, membahas tentang pilkades yang paling berdarah sepanjang sejarah desa Mekarsari. Walau kemenangan telah mereka raih, tapi apakah kemenangan ini akan menjadi tanda bahwa semua sudah berakhir? Mbak Untung yang ternyata juga turut berkumpul di ruangan utama itu pun menjawab, "Soalan itu saya juga belum tahu pasti. Karena itulah saya masih berada di sini," tanggap Mbak Untung yang menjelaskan bahwa ia masih menunggu dan mencari tahu apakah semua ini benar-benar sudah berakhir atau belum. Tahu sendiri kan, Cokro itu tidak bisa ditebak. Seperti tadi contohnya, di awal tersenyum kejut, tapi tiba-tiba menyucuk kepala saya lewat belakang, kata Mbak Untung yang sepertinya menjelaskan bahwa semua masih harus waspada. Mungkin kalau urusan pilkades memang sudah berakhir, tapi tak menutup kemungkinan juga bahwa akhiran ini adalah sebuah awalan aral yang baru, yang mana menurut intuisi Mbak Untung sekarang, Dukun Cokro pasti tidak akan tinggal diam setelah semua yang terjadi. Coba tunggu, bisa jadi ada kemelut yang akan datang ke sini mulai malam ini, kira Mbak Untung yang mempunyai keyakinan bahwa kemungkinan itu bisa saja terjadi. Terus, pripun niki Mas? Apa kiriman lemah kuburan itu maksudnya yang akan mulai datang lagi? Selam Mbak Gotro kepada Mbak Untung. Kemungkinan bukan itu, tapi sebuah kiriman yang lebih besar dan membahayakan, jawab Mbak Untung bersamaan dengan datangnya Pak Suranto dan Ramil setempat yang kebetulan tengah mengecek anggotanya yang bertugas di penjagaan rumah Palura. Assalamualaikum, ucap Pak Suranto yang sudah berdiri di antara gawangan pintu menuju ruangan utama itu. Waalaikumsalam, jawab mereka serentak. Wah Pak Tok, Rene, duduk, sambut Palura atas kedatangan seorang komandan Koramil itu. Pak Suranto pun duduk bersama mereka, mengucapkan selamat atas kemenangan Pak Pawiro Atmojo, dan setelah itu turut membaur dalam perbincangan yang semakin mengalur dan akhirnya kembali lagi membahas tentang perseteruan tadi di balai desa. Sebenarnya bagaimana toh awal dari keributan tadi itu? Tanya Pak Suranto saat itu. Dan pertanyaan itu pun segera dijelaskan secara gamblang. Mbak Gotro yang kini berbicara mewakili orang-orang dari kubu Lurah Pawiro itu pun mulai menceritakan awal kemelut di balai desa tadi siang, yang mana pada intinya kubu Pak Lurah bukanlah pihak yang memulai keributan itu terlebih dulu.
Menurut Mbak Gotro, tuduhan mereka, kubu Juragan Wiryo, adalah tuduhan yang klasik dan sangat lazim ditemui di setiap pilkades manapun, yaitu kecurangan penggelembungan suara. Dan disinilah Mbak Gotro terus berkata bahwa tuduhan itu adalah omong kosong. Tapi kalau memang Wiryo tidak puas, dia juga siap jika seandainya mereka atau kubu Juragan Wiryo akan menjadikan ini sengketa dan akan membawanya ke jalur hukum. Pegang omongan saya. Akan saya kasih dia sabau sawahku jika bisa menang di pengadilan. Tandas Mbak Gotro dengan sangat yakin. Para kepala dusun juga akhirnya turut bicara dan menjabarkan tentang peta pemilih pilkades ini, terutama kepada Pak Suranto sebagai orang yang netral alias berada di tengah-tengah. Tak kalah meyakinkan dengan paparan Mbak Gotro, para kadus-kadus pun tegas menjelaskan bahwa di setiap dusun, kecuali Mekar Kulon, pemilih Juragan Wiryo tak lebih dari 30%. Mereka itu tidak banyak, tapi cuma berisik, jelas para kadus. Dan Ramil Suranto tampak mengangguk-anggukan kepalanya atas penjelasan itu. Namun baru saja dia hendak menanggapi, tiba-tiba saja terdengar suara ledakan keras yang seketika membuat semua orang di ruangan utama itu sejenak terdiam. Apa kae? Tanggap Kang Wicak yang pertama kali, disusul oleh Mbak Untung yang segera berdiri dan mengajak semua orang untuk memeriksa keadaan di luar rumah. Lah benar kan? Ayo kita periksa di luar, kata Mbak Untung seraya beranjak. Sesampainya di halaman depan, terlihat orang-orang yang sudah saling berdiri riuh. Sepertinya para warga yang berada di depan juga menyadari akan suara ledakan itu. Ada satu pemandangan yang segera mereka sadari, yaitu kepada Kopral Supomo, salah satu tentara yang berjaga di depan gapura kecil rumah Palura itu. Geni mabur, api terbang, teriak Supomo sembari terus menatap ke atas genteng rumah Palura. Mbak Untung dan yang lain segera menghampiri dan melihat ke arah atas rumah Palura, namun tak ada api terbang seperti yang dikatakan oleh Kopral Supomo. Ada apa? Tanya dan Ramil Suranto kepada anak buahnya itu. Kopral Supomo yang masih gugup pun menjawab. Dia bercerita bahwa tadi ia sempat melihat bola api yang terbang kemudian meledak di atas rumah Palura. Warnanya merah atau kuning? Tambah Mbak Untung. Merah Mbak, ya merah, jawab sang kopral dengan gugup terbata. Oh, tanggap Mbak Untung sembari mengangguk dan setelah itu mengajak mereka semua untuk kembali masuk ke dalam. Sudah, sekarang kita semua masuk saja dulu, pinta Mbak Untung. Sementara dalam waktu yang bersamaan, para warga tampak buru-buru berpamitan pulang. Sepertinya hal itu membuat mereka semua merasa takut. Hingga rombongan demi rombongan warga pun akhirnya pergi meninggalkan rumah Palura. Bahkan dan Ramil Suranto dan anak buahnya beserta 3 orang personel polisi yang tadi berjaga pun juga turut pulang. Waktu sudah hampir lewat tengah malam. Rumah Palura yang semula ramai pun kini mendadak senyap, namun tidak sepi juga karena di sana masih ada para tokoh dan kadus-kadus yang sekarang kembali duduk di ruangan utama. Tadi itu apa Mbak? Tanya Palura di awal perbincangan. Yo itu kerjaan Cokro, tapi masih tidak apa-apa. Berajanya belum bisa nembus masuk ke sini, tanggap Mbak Untung yang setelah itu kembali berkata, untuk 3-4 kali serangan mungkin pagar yang dia buat masih bisa menahan, tapi kalau lebih dari itu pasti akan ada kemalangan yang terjadi. Jadi untuk mengatasinya, pilihan yang harus diambil adalah bertahan dan membuat pagar lagi atau melawan hingga dukun Cokro mati. Tapi tenang saja, ini semua sudah menjadi urusan saya, kata Mbak Untung yang belum 3 detik saja mulutnya menutup, suara pekik mengikik terdengar mengelilingi rumah Palura. Semua orang terkejut, lehernya kerut merunduk kecuali Mbak Untung dan Mbak Suyuti yang sigap berdiri. Apa kae? Kata semua orang di antara suara tawa yang masih terdengar itu. Setelah itu
Mbak Untung dan Mbak Suyuti pun berjalan keluar rumah, meninggalkan orang-orang di ruangan utama. Mbak Suyuti tampak ragu dan mangu-mangu berjalan seraya memegang sedikit kain baju Mbak Untung. "Apa nih kau mas?" tanya Mbak Suyuti saat berjalan keluar. "Samper nyawa mas, jin yang menjadi pembawa santet pring sedapur. Kita harus bertemu. Jangan sampai dia menanam telurnya di tanah ini," jawab Mbak Untung bersamaan dengan sampainya mereka berdua di lantai teras depan rumah. Bekik tawa itu masih terdengar. Sumbernya seakan berpindah-pindah dan meloncat dari sudut ke sudut pekarangan itu. "Hei!" sentak Mbak Untung beberapa saat setelah itu, yang mana sekejap menghentikan bekik tawanya. "Betul kowe, hah? Kowe kudu ngerti sopo aku," tegas Mbak Untung lagi, dan tawa pun kembali terdengar. Kali ini tak sekeras sebelumnya, namun dengan nada yang mengejek. Mbak Untung menggelengkan kepalanya sembari maju selangkah keluar dari teras. Dia tampak mengambil sebuah batu kerikil dan langsung ia lemparkan ke arah gapura kecil yang berada beberapa meter di depannya itu. "Tok, arep metu para kowe?" Suara batu kecil yang membentur dinding gapura bersamaan dengan Mbak Untung yang berkata dengan pelan dan santai. Tak lama setelah itu, kini giliran Mbak Suyuti yang turun dari teras dengan keberanian yang sebenarnya sedikit dipaksakan. Ia berjalan mendekat dan kini berdiri di belakang sembari menatap ke arah gapura itu dari balik punggung Mbak Untung. Dan benar, tak lama kemudian, tampak dari jarak yang tidak terlalu jauh itu, sebuah sesuatu yang membentuk seperti kepala terlihat muncul dan mengintip dari balik salah satu saka gapura kecil itu sambil terus tertawa. Kali ini Mbak Suyuti sempat beberapa detik melihatnya, namun ia yang semakin gugup dan takut pun segera bersembunyi di balik tubuh Mbak Untung lagi. Biasanya dia tidak setakut ini, tapi sepertinya kata-kata santet pring sedapur yang tadi sempat diutarakan kepadanya seakan mulai meruntuhkan sisa keberaniannya. Karena pada masa itu, semua halayak tentu tahu santet pring sedapur adalah salah satu jenis santet yang paling ganas dan mematikan. Itulah yang mungkin membuat Mbak Suyuti kini menjadi gentar. Kembali ke Mbak Untung, ia sama sekali tidak berubah, masih tegak dan berani. Bahkan di antara suara tawa lembut itu, dia kini justru terkekeh tipis dan kembali menyuruh sosok yang hanya terlihat kepalanya itu untuk lebih memunculkan wujudnya. "Wes, metu wae. Kita harus bicara," kata Mbak Untung dengan sedikit keras namun santai. Dengan tantangan Mbak Untung, terduga si sambar nyawa seperti marah dan murka. Dia yang semula tertawa kini berubah berkiak seperti burung koak. Suaranya serak, parau dan sangat mengganggu. "Astagfirullah," ucap Mbak Suyuti yang terkejut akan kiakan itu. "Sudah, tidak apa-apa, tenang saja," tanggap Mbak Untung seraya sedikit menoleh ke belakang. Dengan nekat, Mbak Untung pun melangkah maju mendekati gapura itu. Mau tak mau, Mbak Suyuti yang berada di belakangnya tentu turut mengikuti. Tampak jelas raut wajah Mbak Suyuti yang terlihat sangat takut, gugup dan meragu. Tapi di sisi lain, rasa penasarannya juga bergejolak kuat. "Kuduani," batinnya, hingga akhirnya sembari sejenak menata nafas, ia pun memutuskan untuk melangkah maju berjalan sejajar dengan Mbak Untung. Suara kiakan itu semakin terdengar jelas hingga beberapa saat kemudian akhirnya keluarlah dia dengan perlahan berjalan menyamping, memperlihatkan wujud sepenuhnya di tengah gapura rumah Palura. Dan terlihatlah kini dengan lebih jelas sosok yang kata Mbak Untung adalah jin sambar nyawa pembawa santet pring sedapur itu. Badannya bungkuk dan sebagian wajahnya yang menoleh ke arah mereka berdua tampak rata dan tidak memiliki mata. Sosok itu masih terus saja berkiak marah, membuat Mbak Untung kembali meninggikan suaranya. Iso menang ora kowe, ha? Kamu pikir aku bisa ditakut-takuti, ha?" sentak Mbak Untung yang dengan ajaib seketika membuat lembut kiriman itu terdiam.
Di mahar piro kowe? Ah, saya akan lipat gandakan. Tapi kamu harus nurut sama saya, kata Mbak Untung lagi yang kali ini melandai lembut. Aneh memang, lelembut sang bernyawa itu kini berubah mendesis, mengucap mantra tak jelas dengan nada yang membisik. Dan setelah itu, ia pun meregangkan tangannya seakan menjawab pertanyaan itu dengan isyarat jemarinya. Mbak Untung terlihat menganggukkan kepalanya, seakan menyimak paham akan apa yang akan berlaku di depannya itu, sementara Mbak Suyuti hanya terpaku menatap itu sembari berperang melawan nalarnya sendiri. Entah berapa lama keadaan ganjil itu bertahan, yang jelas semua pun usai ketika makhluk itu pergi dan menghilang dari hadapan mereka berdua. Mereka pun kembali masuk ke dalam rumah Pak Lurah. Tampak Mbak Untung yang terlihat biasa saja, ia berjalan santai seolah tak terjadi apa-apa. Tentu berbeda dengan Mbak Suyuti, ia tampak pucat dan penuh peluh. Sambil membawa sisa rasa takutnya, ia tampak berusaha berjalan di depan untuk mendahului Mbak Untung. Sampailah mereka di ruangan utama. Tampak para tokoh yang berkumpul meringkuk di sudut ruang itu. Wajah-wajah mereka terlihat ketakutan. Ternyata sedari tadi Mbak Untung dan Mbak Suyuti berada di depan, mereka semua masih turut mendengar pekik tawa hingga kiak dari makhluk itu. Tanya pun terlontar dari Pak Lurah, apa gerangan yang tadi ada di depan? Mbak Untung pun menjawab dengan lugas, tenang, minimal sampai hari pelantikan semua masih aman, terang Mbak Untung sembari menjelaskan bahwa selain santet Braja yang tadi menimbulkan ledakan, ada pula santet Pring Sedapur yang tadi baru saja akan menanamkan telurnya di sini. Tidak ada cara lain selain mengembalikan telur itu. Saya sudah bernegosiasi, kita harus melipat gandakan maharnya melebihi mahar yang diberikan oleh mereka, pihak Juragan Wiryo, tegas Mbak Untung. Maharnya apa, Mbah? Tanya Pak Lurah lagi. Mbak Untung tampak merenung sejenak, dan setelah itu ia membuka penjelasan dengan sebuah ucapan doa. Semoga Yang Kuasa mengampuni. Bukan Mbak Untung yang kemudian mengatakan bahwa walau maharnya amat sangat mudah, tapi yang membuat itu menjadi sulit adalah jika santet itu benar berbalik, niscaya itu akan membunuh pihak Juragan Wiryo. Maharnya pun sangat mudah, dan pastinya Pak Lurah sangat mampu untuk mewujudkannya. Mahar yang mereka berikan hanyalah 1 ekor kambing Jawa hitam, yang mana bila dilipat gandakan, Pak Lurah hanya perlu membeli 2 ekor atau lebih. Mendengar kata ada nyawa yang harus terenggut, Pak Lurah sejenak merasa bimbang. Ia pun bertanya, apa yang akan berlaku bila santet yang bernama Pring Sedapur itu sampai mengenainya? Kali ini Mbak Suyutilah yang menyela, mencoba menjawab itu. Nyuwun sewu, kira-kira tidak sampai 4 tahun Pak Lurah, keturunan panjenengan pasti akan habis. Sekalipun tersisa, paling ya hanya panjenengan, sela Mbak Suyuti yang berlanjut mengutarakan kekhawatirannya. Terus bisa saja santet itu nanti setelahnya juga akan mengarah ke kawan-kawan yang lain, lanjut Mbak Suyuti, membuat para tokoh menjadi memiliki pikiran yang serupa. Betul Kang, mending kita yang selamat. Desa ini tidak akan merugi bila harus kehilangan Wiryo dan keluarganya. Sela Kadus Barjo mendukung itu. Benar itu, wataknya Cokro tetap akan tega melakukan itu. Tapi saya juga sangat berharap semoga saja yang melakukan akan dengan jin Pring Sedapur itu bukan Wiryo, tapi langsung dengan Cokro. Karena terus terang saja, saya akan lebih senang dan lega bila dia, Cokro, yang terkena itu, tanggap Mbak Untung. Detik itu pun mereka semua segera memutuskan bahwa memanglah tidak ada jalan lain. Santet Pring Sedapur ini harus dikembalikan. Para tokoh pun berunding dan segera mencapai kesepakatan bahwa Pak Lurah akan memaharkan 2 ekor dan yang lain akan memberikan masing-masing 1 ekor.
Jika di total keseluruhan ada 11 ekor kambing Jawa hitam yang nantinya akan dimaharkan. Lantas, bagaimana dengan telur beraja yang tadi sempat meledak? Apakah itu juga perlu dikhawatirkan? Mbak Untung mengatakan bahwa telur berwujud bola api itu memang berbahaya dan bisa membunuh orang dengan seketika, namun untuk kasus ini menurutnya berbeda. Terawangan Mbak Untung mengatakan bahwa santet beraja ini sengaja difungsikan untuk menjebol pagar gaib rumah ini saja. Tidak usah khawatir, nanti saya yang akan mengurusnya. Tugas Mbak Untung yang sekaligus mengakhiri pertemuan malam itu. 1 pekan sudah berlalu, terhitung sejak hari pemungutan suara itu. Tak ada lagi keganjilan yang terjadi, dan seperti yang diketahui secara de facto, Pak Pawiro Atmojola yang menjadi pemenangnya. Terlepas adanya kecurangan atau tidak dalam kemenangan sang petahana itu, yang jelas karena tidak adanya bukti dan saksi yang valid, nota sengketa yang sudah langsung diajukan Juragan Wiryo kurang lebih sehari setelah hari pencoblosan itu, sampai saat ini hanya mandek di musyawarah tingkat kecamatan saja. Apakah ada kerusuhan susulan yang terjadi lagi? Kalau hingga saat ini belum ada, hanya saja buah dari kemelut di Balai Desa Mekarsari tempo hari membuat Kang Wicak ditahan oleh pihak kepolisian sekitar 4 hari yang lalu sampai sekarang. Entah bagaimana kejadian yang sebenarnya. Meski diakui oleh Kang Wicak itu adalah sebuah perkelahian, tapi banyak saksi, pendukung Juragan Wiryo, dan beberapa aparat keamanan yang waktu itu memisahkan mereka mengatakan kalau pertikaian itu lebih pantas disebut sebagai sebuah penganiayaan, dan itu semakin dipertebal lagi dengan keadaan Pak Rukun, si penjual ciu cangkol itu kritis sampai saat ini. Sudah, tenang aja. Saya akan jamin tidak sampai 2 bulan kamu pasti bisa berkumpul lagi dengan suamimu. Biar nanti semua saya urus, ucap Mbak Gotro kepada istri Kang Wicak di rumah Pak Lurah siang itu. Benerkah Mbak? Jawab istri Kadus Mekar Kidul itu. Yo tenan toh, gampang kalau itu. Sudah, pokoknya tenang saja, kata Mbak Gotro yang lanjut ditambah oleh Pak Lurah kepada istri Kang Wicak yang memang hari itu sengaja dipanggil ke rumah Pak Lurah untuk membicarakan ini. Sudah Mbak Yu, tenang saja, nanti semua saya dan Mbak Gotro yang urus. Terus masalah kebutuhan sampean dari sekarang sampai Mas Wicak keluar, itu semua saya yang akan mencukupi. Jangan khawatir, tanggap Pak Lurah kepada istri Kadus Wicak. Setidaknya pernyataan itu membuat istri Kang Wicak sedikit lega, walaupun itu tak serta-merta membuatnya menjadi gembira, tapi paling tidak suaminya itu sudah berada di pihak yang tepat. Itu terbukti dengan begitu loyalnya kubu Pak Lurah yang tetap mengurus Kang Wicak dan keluarganya yang sedang terkena musibah atau masalah seperti ini. Menit demi menit berlalu, istri Kang Wicak sudah pulang ke rumahnya diantar oleh Mas Angga. Tinggal Mbak Gotro dan Pak Lurah yang masih duduk dan mengobrol di ruang tamu. Oh iya Mas Lurah, saya sudah mendapatkan kambing Jawa itu 11 ekor. Nanti sore diantar ke sini, ucap Mbak Gotro di tengah obrolan itu. Loh, terus habis berapa itu Mbak? Tanya Pak Lurah sedikit terkejut. Wes, tak bayar separoh. Begini saja, sampean bayar 2 ekor, terus sisanya yang untuk teman-teman saya yang tanggung. Kasihan, karena harganya juga tidak murah, tanggap Mbak Gotro saat itu. Pak Lurah tentu merasa tidak enak, karena lagi-lagi Mbak Gotro harus mengeluarkan uang. Ia pun sempat mengutarakan agar kali ini dialah yang akan menanggungnya, tapi Mbak Gotro yang tetap bersikuku akan hal itu, yang pada akhirnya Pak Lurah lah yang mengalah. Dan untuk kesekian kalinya, ia pun berterima kasih kepada Mbak Gotro, orang kaya yang tidak pernah hitung-hitungan. Apa teman-teman sudah tahu Mbak? Tanya Pak Lurah setelah itu. Mesti newes ngerti lah, orang saya kemarin yang mencari itu bersama Barjo kok, jawab Mbak Gotro yang mengatakan bahwa Kadus Barjola yang menemani kemarin saat membeli kambing itu di pasar hewan.
Obrolan Pak Lurah dengan Mbak Gotro pun kembali berlanjut, yang mana salah satu topiknya membahas tentang pelantikan kepala desa yang akan dilaksanakan tepat esok hari di pendopo Bupati. Wes, muga-muga sesok paringi lancar, ora ono halangan, kata Mbak Gotro di akhir obrolan itu. Amin Mbah, pandongane mawon, tanggap Pak Lurah, yang mana bersamaan dengan siang yang sudah menjelang menjadi sore itu datanglah mobil bak yang berhenti di depan rumah Pak Lurah. Loh, itu waduh sewas teko malah, kata Mbak Gotro seraya bangkit dan berjalan keluar. Hingga singkatnya 11 ekor kambing itu pun diturunkan dan langsung dimasukkan ke area kandang belakang rumah Pak Lurah bersama dengan Mbak Gotro yang tak lama kemudian berpamitan pulang. Setelah I dan Pak Lurah melunasi sisa pembayaran semua kambing-kambing itu, sore pun menjelang dan berlalu menjadi petang. Masih di rumah Pak Lurah, selepas maghrib, di ruang belakang tampak Bu Sundari yang tengah menyetrika baju yang akan menjadi setelan Pak Lurah besok saat pelantikan. Saat itu, Mbak Sari juga berada di samping ibunya yang tengah menyetrika itu seraya menggendong si kecil Dito. Dengan wajah yang sedikit kesal, ia bertanya kepada Bu Sundari perihal mau diapakan kambing-kambing itu. Sepertinya Mbak Sari merasa terganggu oleh kedatangan kambing itu yang sedari tadi seakan tak berhenti mengembik. Alah, apa-apa, orang hanya semalam aja kok. Lagian besok juga udah nggak ada di sini, tanggap Bu Sundari atas keresahan anaknya itu. Memangnya mau buat apa toh Bu kambing-kambing sebanyak itu? Tanya Mbak Sari. Bu Sundari sebenarnya sudah diberitahu oleh Pak Lurah untuk apa kambing-kambing itu, tapi entah mengapa sepertinya saat itu ia merasa agak malas untuk menjelaskannya kepada Mbak Sari. Buat acara selamatan, jawab Bu Sundari yang tengah menyetrika itu dengan singkat. Mbak Sari tak percaya begitu saja dengan jawaban ibunya. Namun belum sempat ia bertanya lebih dalam, pembicaraan itu terhenti oleh si kecil Dito yang kencing di celana. Walah, mau ngompol adeki, kata Mbak Sari yang tentu saja langsung bergegas berjalan kembali ke kamar untuk mengganti celana anaknya itu. Sementara itu di ruang tamu, Pak Lurah tengah berbincang santai dengan Mas Angga seraya menghisap rokok dan menyesap kopi. Mertua dan menantu itu terdengar sesekali menyelipkan tawa di sela-sela obrolannya. Di tengah perbincangan itu, Mas Angga terlihat tertawa geli. Ia bertanya kepada dirinya sendiri bagaimana dia akhirnya bisa melewati semua ini. Sebuah pengalaman yang tentunya tak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Dia yang adalah seorang insinyur pertambangan itu kini langsung mengubah pola pandangnya bahwa teluh, lelembut, klinik, dan hal gaib itu memang benar adanya, dan ia melihat itu dengan mata kepalanya sendiri. Obrolan itu seakan mengulas kembali kejadian-kejadian ganjil yang telah lalu dari awal hingga sampai saat ini. Perbincangan itu pun terjeda oleh kedatangan Mbak Untung bersama Mbok Tun dan Lek Trimo suaminya. Wah Mbok, sudah sehat? Bune, ada Mbok Tun ini loh, sambut Pak Lurah sembari memanggil istrinya. Monggo, silakan Mbak Lek. Tambah Pak Lurah untuk Mbak Untung dan Lek Trimo. Tak lama kemudian Bu Sundari keluar. Wajahnya langsung gembira melihat Botun. Ia pun segera menghampiri pembantu kepercayaannya itu, memeluk dan mengajaknya masuk ke belakang. Sepertinya Bu Sundari sudah mempersiapkan sesuatu yang akan diberikan kepada Botun. Mbok, sehat kan Mbok? Monggo Mbak Lek, Pinara, saya buatkan minuman terlebih dulu ya, ucap Bu Sundari seraya menggandeng tangan pembantu kesayangannya itu dan mengajaknya ke dalam. Botun yang sebenarnya belum sepenuhnya bugar itu pun turut berjalan dalam gandengan majikan terbaiknya itu dengan wajah tersipu dan senyumnya yang tanggung. Sudah benar-benar sehat atau sampean sekarang, Mbok? Tanya Bu Sundari kepada Botun seraya berjalan menuju ruang makan. Sehat kok Bu, tapi entah kenapa kok gigi saya sekarang banyak yang copot, jawab Botun setelah mereka duduk di kursi. Dan setelah itu Botun memperlihatkan kepada Bu Sundari keadaan giginya sekarang.
Bu Sundari terheran mengerutkan alisnya. Ia sedikit terkejut melihat gigi Mbotun sudah banyak yang tanggal dan hanya tersisa beberapa saja di bagian depan. "Oh iso toh Mbok?" ujar Bu Sundari seraya mengernyitkan dahinya. "Tidak tahu Bu, setiap hari pasti saja ada gigi yang lepas. Karena itu habis sisa ini saya akan ke tempat Pak Koyin, seorang kiai sekaligus ahli gigi dari desa sebelah," jawab Mbotun. "Ya wis, kalau gitu besok biar diantar Mas Angga pakai mobil, sekalian buat gigi palsu. Nanti saya kasih uang untuk periksa," kata Bu Sundari seraya menyiapkan minuman. Botun tampak tak enak hati mendengar itu. Dengan basa-basi ia pun agak menolak bantuan dari Bu Lurah. "Bu, sudah toh Bu, malah jadi merepotkan. Saya masih ada uang kok," jawab Botun yang tentu langsung ditolak oleh Bu Sundari. "Alah, wes rapopo, harus mau ya. Ya Bu, kemarin itu saya baru beli jarik 1 kodi, yang 2 lembar rencananya akan saya kasihkan sampean," ungkap istri Pak Lurah itu yang segera beranjak mengambil kain jarik dan memberikan kepada Botun. "Wah, matur suwun sangat toh Bu," kata Botun atas pemberian itu. Sementara itu di waktu yang sama, Mbak Untung dan Letrimo terlihat tengah berbincang dengan Pak Lurah untuk memberitahukan apa maksud kedatangan mereka kemari. "Ini saya tidak bisa lama-lama. Saya kesini hanya untuk mengantarkan kambing Pak Lurah. Ternyata saya lupa memasukkan tun dalam hitungan," kata Mbak Untung terkekeh di awal-awal pembicaraan seraya menunjuk ke arah kambing yang diletakkan di halaman depan rumah Pak Lurah. Ternyata kemarin Mbak Untung sempat terlupa bahwa Mbotun, keponakannya sendiri itu, juga masuk ke dalam daftar orang yang kemungkinan besar akan menjadi incaran telu itu. "Ah, nggih Mbah," tanggap Pak Lurah yang setelah itu memanggil Mas Angga untuk membantu memasukkan kambing itu ke kandang belakang rumah. "Besok malam kita sudah bisa memulai ritual itu. Semoga saja semuanya bisa ikut ya," kata Mbak Untung yang setelah itu tampak berdiri dan akan beranjak pamit. "Oh nanti dulu toh Mbak, minum-minum dulu. Itu sedang dibuatkan sama Ibu," sambut Mas Angga yang baru saja keluar setelah memasukkan kambing yang dibawa Mbak Untung ke dalam kandang. "Wah, tidak usah repot-repot Mas," selalu Trimo kini menanggapi dan setelah itu juga menjelaskan kalau petang ini dia akan ke tempat Pak Koyin, ahli gigi ternama dari desa sebelah. "Walah, memangnya siapa yang sakit gigi lek?" tanya Pak Lurah kini. "Itu Tun loh Pak Lurah, giginya banyak yang tiba-tiba merotol," jawab Letrimo bersamaan dengan Bu Sundari dan Botun yang keluar sambil membawa nampan yang berisi gelas-gelas minuman. "Silakan minumannya," kata Bu Sundari seraya meletakkan minuman itu di atas meja. Melihat minuman yang sudah di atas meja itu membuat Letrimo dan Mbak Untung pun menjadi urung beranjak. Rasanya tak sopan kalau mereka langsung berpamitan pulang saat minuman dari tuan rumah baru saja dibuat. Mereka semua pun kembali duduk dengan Botun dan Bu Sundari yang kini juga turut berada di ruang tamu itu. Sebentar. Memangnya ada apa dengan gigi Botun? Kok bisa sampai seperti itu?" kata Pak Lurah lagi meneruskan obrolan tadi yang mana kali ini langsung dijawab sendiri oleh Botun. "Gak tahu ini Pak Lurah, tiba-tiba saja banyak yang goyang dan lepas," jawab Botun yang langsung ditimpal oleh Mbak Untung yang mengatakan bahwa kejadian itulah yang membuat Botun menjadi seperti itu. "Kok bisa begitu ya?" batin Pak Lurah yang sedikit bingung dengan kata-kata Mbak Untung barusan. "Lantas kalau memang berhubungan dengan hal itu, kenapa tidak Mbak Untung aja yang ngobati?" tanya mereka kini yang mana segera dijelaskan oleh Mbak Untung. Mbak Untung berkata bahwa gangguan gaib yang terlalu kuat akan berefek kepada tubuh dan akhirnya menjalar menjadi gangguan medis. Contohnya adalah kasus yang terjadi dengan Botun yang kemarin-kemarin sempat tak bisa makan karena stres karena setiap hari selalu melihat lembut.
Mbak Untung memang sudah berhasil membuat Mbak Tun sembuh seperti sedia kala dan tak lagi melihat hal-hal gaib lagi. Tapi ternyata itu belum selesai karena efek dari gangguan gaib itu membuat daya tahan tubuh Mbak Tun melemah secara ekstrim. Dan inilah yang terjadi, Mbak Tun seperti kehilangan kalsium dan zat besinya sampai berakibat copotnya gigi-gigi Mbak Tun secara tidak wajar. Nah, untuk perihal medis ini sudah bukan ranah kemampuan Mbak Untung lagi. Untuk itu nanti Mbak Tun akan dibawa ke tempat Pak Koyin untuk dibuatkan gigi palsu, sekalian meminta obat nyeri tradisional sesuai dengan kemauan Mbak Tun sendiri. Letrimo sebenarnya sudah membujuk agar istrinya itu ditangani secara modern oleh dokter gigi, tapi karena keluguan dan kekolotan Botun sendiri yang lebih memilih untuk mengobatinya secara tradisional. Waduh, disuntik aku Ki. Selam Botun di tengah penjelasan itu. Walah, 11-12 sama Pulura berarti. Takut suntik, bau obat langsung muntah-muntah. Tanggap Pak Lurah berkelakar yang setelah itu kembali melanjutkan perbincangan dengan topik yang berbeda. Alhamdulillah, sekarang sudah mulai tenang Mbah. Kurang lebih sudah hampir seminggu ini tidak pernah ada gangguan, kata Pak Lurah melanjutkan kembali obrolan itu. Alhamdulillah kalau begitu Pak Lurah. Akan tetapi kita tetap harus selalu siap. Tanggap Mbak Untung yang menegaskan agar Pak Lurah selalu siap dengan kemungkinan yang bisa saja akan ia lihat dan alami. Bukannya Mbak Untung akan mengendorkan kelegaan itu, tapi ia beranggapan menurut kajian pengalamannya, diamnya Cokro seminggu ini bisa jadi tengah mempersiapkan sesuatu lagi untuk melawan kubu Pak Lurah. Tapi tidak usah khawatir, jangan takut dan terus berdoa. Insya Allah pagar rumah ini dan rumah teman-teman yang lain diberikan kekuatan oleh Tuhan yang Maha Besar, tanggap Mbak Untung saat itu. Seandainya, ini hanya seandainya ya, semoga saja tidak terjadi. Andai nanti besok atau kapan ada serangan, saya jamin kalau serangan itu lewat atas pasti akan meledak, dan kalau lewat tanah pasti hanya akan berhenti di luar gapura, kata Mbak Untung yang kembali membuat Pak Lurah bernafas lega. Obrolan pun sejenak kembali berlanjut dan berlarut sampai akhirnya sekira pukul 8 malam. Perbincangan itu pun mau tak mau harus berakhir karena Botun yang tiba-tiba kesakitan memegangi pipinya dan kembali mendapati satu giginya lepas lagi. Sudah, segera pergi ke tempat Pak Koyin saja ya Mbok, kata Pak Lurah. Iya, biar diantar Angga ya Mbok, tambah Bu Sundari. Mas Angga pun bergegas mengambil kunci dan menyalakan mobil untuk mengantarkan Botun. Ya sudah, kalau begitu kami pamit dulu, Pak, Bu, ucap Mbak Untung mewakili. Dengan diantar oleh Mas Angga menggunakan mobil, mereka pun beranjak pergi dari rumah Pak Lurah menuju desa sebelah di mana tempat Pak Koyin berada. Menit pun berganti jam. Pak Lurah, Bu Sundari dan Basari kini tampak berada di ruang tamu. Mereka berbincang ringan sembari menunggu kepulangan Mas Angga yang tengah mengantarkan Botun itu. Kok suwe ya Mas Angga, kata Basari yang tampak terkantuk dengan Dito yang tengah berada dalam pangkuannya. Wes Tondo, kalau mau tidur duluan gak apa-apa. Lagian kasihan Dito itu kalau kedinginan. Anggap biar bapak yang nunggu, tanggap Pak Lurah kepada Mbak Sari yang terlihat mengantuk. Yowes, ucap Mbak Sari yang tak lama kemudian beranjak masuk ke kamar, diikuti oleh Bu Sundari yang ternyata juga sudah merasa mengantuk. Aku terus saya Pak, mataku udah gak kuat. Jenengan itu juga jangan malam-malam, besok kan harus ke pendopo pagi-pagi loh, kata Bu Sundari seraya beranjak sambil mengingatkan bahwa Pak Lurah besok harus berangkat pagi untuk acara pelantikan. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam lebih. Mas Angga belum juga pulang. Pak Lurah yang dari tadi duduk sendiri di ruang tamu itu pun sepertinya mulai bosan. Kok lama ya si Angga itu, ucap Pak Lurah seraya bangkit dan berjalan keluar rumahnya. Sambil menghisap rokok dengan nikmat,
Pak Lurah kini berdiri di lantai teras, matanya memandangi setiap sudut halaman depan rumahnya itu. Pikirannya menerawang dan kembali kepada kejadian-kejadian yang telah lalu. Kok bisa ya, batin Pak Lurah yang bertanya kepada awang-awang. Tak lama setelah itu, dia yang bosan berdiri pun kini duduk di kursi kayu yang ada di teras depan rumahnya itu. Seraya meregangkan dadanya, ia menyandarkan tengkuk belakang kepalanya sambil mendongak. Pak Lurah tampak mengepulkan asap rokoknya ke arah lampu penerangan. Nafasnya terhela bersama dengan pikiran yang sedari tadi tak berubah dan terus mengingat satu persatu kejadian-kejadian ganjil yang pernah ia alami akhir-akhir ini. Hingga tak lama kemudian, tiba-tiba angin besar bertiup dan seketika membangunkan lamunannya. Pak Lurah yang hanya mengenakan kaos oblong itu pun terlihat kedinginan memeluk kedua lengannya. Rasa dingin dari terpaan angin besar itu pun akhirnya membuatnya bangkit dan beranjak masuk. Namun baru saja ia sampai di ambang pintu, tiba-tiba terdengar suara memanggilnya. Suara itu terdengar cukup keras dan membentak. Pak Lurah sontak langsung menoleh dan mencermati setiap sudut halaman. Namun sepertinya tidak ada siapapun di situ. Yang terlihat hanyalah kegelapan dan temaram redup dari lampu jalan di depan rumahnya serta angin besar yang sudah mereda. Apa aku salah dengar ya? Mungkin tadi hanya suara angin, batin Pak Lurah seraya berbalik dan hendak masuk ke dalam rumahnya. Tapi baru saja ia akan melangkah masuk, sekali lagi suara itu kembali terdengar. Bahkan kali ini suara itu dirasa lebih keras dan menyentak daripada sebelumnya. Disinilah perasaan Pak Lurah mulai tidak nyaman. Ia yang sempat terpatung sejenak pun memutuskan untuk tidak menoleh dan lebih memilih untuk masuk saja ke dalam rumahnya. Pintu ditutup tanpa dikunci. Dalam degupan jantung yang semakin berdebar, Pak Lurah tentu terngiang dengan suara tadi. Apa itu? Batinnya setelah itu, rasa penasaran memang selalu bisa menjadi pemantik sebuah keberanian. Dari balik jendela, lewat tirai yang sedikit ia singkap, Pak Lurah kini mencoba mengamati halaman rumahnya itu. Dengan mengurut pelan, ia mencermati bagian demi bagian sampai akhirnya pandangan matanya berhenti di satu sudut. Apakah ucap yang membisik mengerutkan alis? Dia menatap pemandangan yang tak semestinya ada, yaitu sebuah objek bergerak-gerak yang menyumbul menyerupai sebuah kepala dari balik benteng rumahnya. Pemandangan itu cukup jelas untuk kelas pencahayaan halaman rumahnya yang memang minim. Sebuah kepala yang sepertinya menggeleng-geleng, lengkap dengan wajahnya yang putih pucat. Astagfirullah, kata Pak Lurah yang langsung menutup singkapan tirai jendelanya dan segera bergegas masuk ke dalam kamar. Persetan dengan menantunya yang belum pulang, Pak Lurah kini bersembunyi di balik selimutnya seraya berdoa. Ia pun memaksa matanya untuk terpejam hingga akhirnya entah selang berapa lama dan bagaimana caranya ia pun bisa terlelap juga. Keesokan harinya, sekitar pukul 6 pagi, Pak Lurah dibangunkan oleh istrinya. Pak, itu air hangatnya sudah siap. Saya agak kesiangan nih, sampai nggak subuhan, ucap Bu Sundari ketika membangunkan suaminya itu. Pak Lurah pun bergegas mandi, bersiap dengan setelannya, dan setelah itu segera sarapan. Tampak juga Mas Angga yang berada satu meja dengannya. Menantunya itu juga sudah rapi karena memang dialah yang akan mengantar Pak Lurah ke pendopo. Semalam kamu pulang jam berapa enggak? Tanya Pak Lurah kepada Mas Angga di sela-sela suapan nasi yang masuk ke mulut mereka. Sekitar jam 2 itu, Pak. Ternyata anak Pak Koin itu juga kontraktor seperti saya. Jadi malah ngobrol, jawab Mas Angga. Lah terus botun piye? Tanya Pak Lurah lagi. Wah, sudah parah. Pak Koin aja sampai bingung dan mohon maaf, hampir semua giginya sudah membusuk. Solusinya ya harus dicabut biar tidak infeksi, terus diganti gigi palsu. Hanya sekitar 3-4 gigi saja yang bisa diselamatkan, jawab Mas Angga yang setelah itu mengatakan sebenarnya lebih efisien kalau Mbotun langsung dibawa ke dokter gigi saja. Toh kata Pak Koin, dalam pembuatan gigi palsu ia juga dibantu oleh dokter gigi. Ya orang di sana juga akhirnya disuntik, tambah Mas Angga.
Terus gelem ora? Tanggap Pak Lurah sambil tertawa. Tadinya nggak mau, Pak. Terus setelah Mbak Untung marah-marah akhirnya mau juga. Tapi itu habis disuntik langsung pingsan. Nah, itu juga salah satunya, Pak, yang membuat tadi malam itu jadi lama. Kata Mas Angga menceritakan bagaimana Mbok Tun semalam di tempat Pak Koyin. Jam sudah hampir menunjukkan pukul 7 pagi. Bu Sundari keluar dari kamarnya. Ia sudah siap dengan sanggul dan kebayanya. Ayo kalau mau berangkat, kata Bu Sundari yang menghampiri suami dan menantunya di ruang makan. Tak lama kemudian, mereka pun berangkat ke pendopo bupati untuk acara pelantikan Pak Pawiro Atmojo itu. Sekitar pukul 8, acara pelantikan dilaksanakan dan akhirnya untuk kesekian kalinya Pawiro Atmojo pun secara de jure resmi dilantik lagi sebagai kepala desa Mekarsari. Mereka pun pulang dengan gembira, meski sesungguhnya itu terasa palsu untuk Pak Lurah yang memang terlihat biasa saja dan malah seperti tanpa gamang. Bagaimana tidak, banyak kemalangan-kemalangan yang tumpah atas nama dirinya. 2 orang kehilangan nyawanya, Kang Bajul dan Kang Kismo, dan 2 orang juga masuk ke dalam penjara, Kang Kuriman dan Kadus Wicak. Di rumah, Pak Lurah disambut gegap gempita oleh para pendukungnya. Bahkan ketika ia baru saja turun dari mobil, semua orang langsung saling bergumul dan berebut untuk menjabat tangannya dan mengucapkan kata selamat. Dimulai dari pagi itu, tamu demi tamu yang ingin mengucapkan selamat kepada Pak Lurah seperti datang tanpa henti. Bak orang yang tengah menggelar hajatan besar, orang-orang terus bergantian datang ke rumah Pak Lurah. Di malam harinya, Mbak Untung, Mbak Suyuti, Mbak Gotro, Pak Karim, Pak Warso, Pak Carik Sukmo, Letrimo, dan para kadus-kadus kecuali Kang Wicak, mereka semua sudah berkumpul di rumah Pak Lurah. Tampak 4 buah mobil terparkir di jalan depan rumah Pak Lurah, 3 mobil tertutup, dan 1 mobil bak terbuka yang mana mobil itu sudah dipenuhi dengan 13 ekor kambing Jawa berwarna hitam. Seperti yang diketahui, di malam inilah ritual pembalikan santet Prince Dapur itu akan dilakukan. Sempat ada 1 orang di antara mereka yang tampak kebingungan. Dia adalah Carik Sukmo yang lagi-lagi terlupa masuk dalam daftar hitungan. Tapi itu tak jadi masalah, karena untungnya Pak Lurah yang memiliki 2 ekor kambing memilih untuk memberikan salah satunya kepada Carik Sukmo. Satu persatu hal mulai dijelaskan oleh Mbak Untung tentang apa yang telah disiapkan dan apa yang harus mereka ketahui dalam ritual nanti. Malam ini, tujuan mereka adalah sebuah persil angker di wilayah desa Sapu Angin, karena konon menurut Mbak Untung, di persil atau sebidang tanah berupa kebun itulah jin samber nyawa berasal. Semua orang diminta mempersiapkan mental untuk menghadapi dan melihat ketidakwajaran yang akan mereka saksikan nanti. Tapi ada hal yang paling digarisbawahi oleh Mbak Untung, yaitu tentang mereka yang harus menerima fakta dan menyadari betul-betul bahwa jalan yang akan ditempuh ini adalah sebuah keburukan yang kejam. Karena selepas ini akan ada nyawa yang gugur seiring berjalan kemalangan yang menyebabkan kematian, penyakit yang tak bisa diobati dan niscaya selalu berujung menuju maut. Namun terlepas dari itu semua, mereka memang terpaksa menempuh jalan ini. Jadi sekarang mereka niatkan dalam hati bahwa keburukan yang akan ditempuh ini adalah satu-satunya jalan untuk mencegah terjadinya keburukan lain yang konon lebih besar dan lebih kejam. Tengah malam, mereka berangkat menuju persil itu, turun di jalan besar dekat gapura desa Sapu Angin dan berjalan masuk seraya membawa kambingnya masing-masing. Pak Tunggul sedikit terseok karena selain menuntun kambingnya sendiri, ia harus membawakan juga kambing milik Kang Wicak. Sama halnya dengan Kang Saleh dan Kadus Barjo yang juga ribet membawa tikar dan tungku sambil menuntun kambingnya. Sudah sejak mereka masuk dari jalan besar, kambing-kambing seperti berubah aneh. Rasanya kambing itu menggeret maju seolah-olah ingin cepat sampai di persil keramat itu. Hingga akhirnya
Setelah mereka berjalan melewati rerumputan basah yang cukup panjang, sampailah mereka kini di mulut pintu persil angker itu. Pohon-pohon jati yang cukup besar menyambut kedatangan mereka. Terlihat Mbak Untung yang menghentikan langkahnya sejenak mengucap mantra, dan setelah itu memijakan kakinya ke tanah 3 kali. Anggukan dari Mbak Untung menjadi bertanda untuk mereka melangkah masuk dengan secuil keberanian. Semua orang pun kini kembali berjalan beriringan mengekor di belakang Mbak Untung. Hingga sampai mereka di titik tengah persil itu, tikar digelar, kambing-kambing diikat dengan patok mengelilingi mereka. Dengan 4 buah lampu semprong sebagai penerangan, ritual kini siap dimulai. Mbak Untung bersila di barisan depan, sementara yang lain berjejer membaris di belakangnya. Kemenyan dibakar tak lama setelah itu, kepul asapnya membaur bersama mantra-mantra Jawa yang keluar dari mulut Mbak Untung. Lama-kelamaan, hawa-hawa tak enak mulai terasa yang perlahan membuat mereka semua seperti merasa sumpek dan sesak, seakan sedang berkumpul menjadi satu di dalam ruang yang tertutup. Mbak Untung sudah selesai dengan mantranya, dan suasana pun seketika berubah menjadi hening. Tak ada satupun suara binatang malam yang terdengar, bahkan bisa diibaratkan heningnya saat itu bagaikan sehening orang yang tuli. Sampai akhirnya Mbak Untung pun menoleh dan berbicara. Pokoknya jangan kaget, jangan lari, dan jangan berteriak. Diam saja, ucap Mbak Untung yang tentu memperingatkan kepada mereka akan adanya sesuatu yang datang. Mbak Untung pun kembali ke posisi semula, dan sekira tak sampai 1 menit kemudian terdengarlah suara teriakan parau dari arah depan yang mendekat dan semakin mendekat. Kecuali Mbak Untung, semua orang tentu tertunduk takut memegangi tengkuknya yang bergidik. Namun sekali lagi Mbak Untung menoleh dan menyuruh mereka semua untuk berusaha menegakkan kepalanya. Diusahakan tenang, jangan terlihat takut, pinta Mbak Untung yang sepertinya mustahil itu. Teriakan parau terus mendekat sampailah pada satu titik suara itu berhenti ketika tepat benar-benar di depan mereka. Srek, srek, terdengar suara langkah kaki beberapa saat setelah teriakan parau itu berhenti. Pak Lurah adalah orang pertama yang tanpa sengaja menegakkan kepalanya, yang mana ia langsung mematung terpaku melihat sosok yang tampak berjalan menyeret itu. Inilah mungkin sang lelembut pembawa teluh itu yang kini tampak berjalan menyusuri kambing-kambing yang terikat di sekeliling mereka. Semua kambing mendadak mengembik, gaduh tak terkendali, seakan sadar dan berusaha untuk lepas dari ikatannya. Keadaan itu bertahan cukup lama, sampai akhirnya perlahan embik kambing itu semakin berkurang satu demi satu, dan akhirnya menghilang. Habisnya semua kambing itu menjadi penanda selesainya ritual ini. Mbak Untung pun sedikit bangkit, menggeser tubuhnya untuk mendekati orang-orang di belakangnya. Dan seraya menyalakan sebatang rokok, dia memastikan lagi bahwa semua kambing sudah benar-benar menghilang. Setelah semua yang sudah terlewati ini, semua orang masih saja terkejut heran ketika melihat kambing-kambing yang semula berada mengelilingi mereka kini hanya tertinggal talinya saja. Bahkan simpulnya pun masih rapat dan rapi. Sungguh tak mungkin kambing itu bisa terlepas tanpa merusak simpul talinya. Tapi inilah yang terjadi. Ritual pengembalian teluh itu pun akhirnya selesai dengan melipat gandakan mahar atau persembahan yang diberikan oleh kubu Juragan Wiryo. Sepertinya jin pembawa santet itu akan balik menyerang si pengirim. Waktu pun berlalu. Entah kebetulan atau memang santet Pring Sedapur itu sudah benar bekerja. Yang jelas kemalangan demi kemalangan pun mulai terjadi. Dukun Cokro terkena stroke sekira 1 pekan setelah ritual pengembalian itu dan meninggal 6 bulan kemudian. Berlanjut dengan istri Juragan Wiryo 1 tahun kemudian juga meninggal dalam perawatan di rumah sakit karena TBC parah.
Tak berhenti di situ, Utomo, anak sulung Juragan Wiryo yang kerap disapa Tomblok ini, namanya memang tak pernah disebut dalam kisah karena memang di saat kemelut Pilkades terjadi, dia tengah berada di perantauan. Setelah ibunya meninggal, Utomo pulang dan kembali menetap di Mekarsari. Tapi seiring berjalannya waktu, ia mulai mengalami depresi, entah karena kesedihan atas kepergian ibunya atau karena faktor lain. Tapi yang jelas, depresi itu membuatnya memilih bundir. Utomo mengakhiri hidupnya tepat sehari setelah memperingati 1000 hari meninggalnya sang ibu. Bertahun berlalu, setelah Pilkades itu, keluarga Juragan Wiryo berguguran satu persatu, dari mulai istri, anak pertamanya, bahkan kedua orang tuanya juga meninggal dalam waktu yang saling berdekatan. Hingga setelah musibah yang bertubi-tubi itu, yang tersisa hanyalah satu anak bungsunya yang lagi-lagi memang sengaja tidak disebut dalam cerita ini karena suatu alasan. Dia adalah Martini, anak bungsu Juragan Wiryo yang berkebutuhan khusus, dan gadis Down syndrome itulah yang kelak akan menemani Juragan Wiryo sampai akhir. Pada akhirnya, kita tidak bisa lagi melihat siapa yang paling jahat. Entah kubu Lurah Pawiro yang merasa diserang terlebih dahulu, atau kubu Juragan Wiryo yang justru malah menjadi pihak yang akhirnya paling merugi dan menderita. Terlepas dari kepelikan kisah ini, semoga ada hal baik yang bisa kita pelik. Terima kasih sudah mendengar kisah ini dari awal hingga akhir. Akhir kata dari saya, matur sembah nuwun. Semoga kita selalu diberi keberkahan dalam segala hal. Selesai. Wow, luar biasa kisahnya. Ending yang sangat memuaskan. Wah, akhirnya Juragan Dadu ya, bukan Juragan Dadu dan juga si Dukun Cokro itu mendapati apa yang sudah mereka tanam ya, dan memanennya akhirnya. Jadi di sini ngeri teman-teman. Santet Pring Sedapur itu adalah salah satu santet yang paling mengerikan teman-teman ya. Jadi Pring Sedapur, bukan piring sedapur teman-teman ya. Pring Sedapur itu adalah rumpun bambu ya, bambu serumpun, yang mana santet itu akan menghabisi satu rumpun, berarti satu keturunan, bahkan keturunan selanjutnya juga bisa kena juga. Oh, ngeri banget. Benar-benar jenis santet yang sangat ditakuti, dan ini akhirnya dikembalikan oleh Mbah Untung karena memang sulit juga. Benar kata Mbak Untung, selama Dukun Cokro masih hidup, walaupun Juragan Dadu itu mati, tetap itu akan terus berlanjut. Jadi memang harus diselesaikan semuanya. Waduh, keren banget. Di endingnya juga siapa yang jahat, siapa yang baik. Tapi menurut saya, kalau ini pribadi saya ya, apa yang dilakukan oleh Lurah Pawiro dan juga yang lainnya itu hanyalah upaya, bukan upaya membalas ya, tapi upaya menyelamatkan diri dan juga keluarga di sekitarannya. Jadi kalau menurut saya pribadi, ya itu adalah bentuk apa ya, sangat manusiawi gitu loh. Seorang manusia ingin melindungi dirinya dan juga keluarganya dan juga orang-orang di sekitarnya. Tapi kembali lagi, kembali ke teman-teman masing-masing juga ya, tanpa memaksakan kehendak. Overall kisahnya keren banget. Terima kasih Mas Agil. Wow, ini hujannya deras banget di Rempoa teman-teman. Di rumah sana hujan nggak? Karena udah musim penghujan ya, hampir tiap hari ini hujan. Tapi keseringan antara sore dan malam sih ya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Mas Agil atas kisahnya yang luar biasa. Buat teman-teman yang punya komentar ataupun pendapat lain, silakan bisa tuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan di akhir kata, saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.